Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin muslimat, mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, ngiring lanjutan muzakarah dalam kitab Safinatun Najah. Di pertemuan ketiga niki mungkin akan kita bahas mengenai Faslun Arkanul Imani Sittatun. Setelah kemarin sampun terbahas mengenai rukun Islam. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi sairil ulama'i fid daraini amin. Faslun ay hadza faslun. Bermula ini yaitu satu pasal. Arkanul imani sittatun. Rukun-rukun iman itu ada 6. Al-imanu lugatan at-tasdiqu. Yang namanya iman menurut bahasa artinya membenarkan. Nyadu, sadu dengan apa yang bahkan tidak bisa kita cerna dengan akal. Gaib di luar akal, tetapi kalau kita percaya itulah yang namanya iman. Secara bahasa membenarkan, sadu. Allah di luar jangkauan akal, tapi kita percaya keberadaannya. Malaikat di luar jangkauan indera kita, tapi kita percaya. Azab kubur, nikmat kubur, akhirat, surga, neraka, semua di luar jangkauan akal kita, khayalan kita, tapi kita percaya keberadaannya. Itu namanya iman. Dan iman itu la raiba fih, tidak boleh ada keraguan sedikit pun padanya. Harus di atas keyakinan yang timbul karena akal. Karena ma la yattasi'uhul aqlu yattasi'uhul iman. Segala sesuatu yang akal tidak bisa menampungnya, iman bisa menampungnya. Maka keimanan itu harus keyakinannya lebih pasti, lebih qat'i, lebih kuat daripada ilmu pasti. Misal 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita percaya, kita yakini. Maka apapun yang akan merubah keyakinan itu, dengan apapun untuk merubah keyakinan 1 tambah 1, supaya kamu tidak mengatakan sama dengan 2, tidak yakin sama dengan 2, itu tidak bisa.
walaupun diberikan harta yang banyak, walaupun diberikan apapun, tetapi ubah keyakinanmu 1+1 supaya bukan 2. Tak bisa. Mungkin kata-kata bisa, saya bisa mengatakan 1+1 sama dengan 4, bisa, tapi dalam keyakinan tidak mungkin. Nah, iman harus lebih kuat. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya pada rukun-rukun iman yang 6 itu harus lebih kuat. Makanya disebut aqidah ikatan, buntulan, terbuntul dalam hati angan, sehingga kita tidak ragu-ragu lagi. Tidak akan bisa terpengaruh oleh segala sesuatu. Makanya kita dalam ajaran syariah pun terkadang ada yang di luar akal, tapi kita percaya. Makalah Imam Ali yang sangat terkenal, jikalau agama ini berdiri di atas akal, niscaya kita diperintahkan untuk mengusap bawah khuf ketika sedang wudhu dan menggantikan basuh kaki dengan mengusap khuf, tetapi malah diperintahkan kita mengusap atasnya. Padahal sebenarnya kalau secara akal bawahnya yang diusap, mengapa atasnya? Atau kalau boleh kita mengatakan, kalau kita wudhu keluar angin dari lubang pantat, mengapa tidak itu saja yang dibasuh? Mengapa malah muka yang dibasuh, tangan yang dibasuh? Maka dalam menafsirkan Al-Quran, hadis, itu jangan terlalu mengandalkan akal, karena akal itu berkembang. Zaman dahulu kalau ada yang bercerita bahwa kita bisa berbicara dengan tatap muka dengan anak kita yang di Mekah, misalkan kita di Lombok, itu tidak masuk akal. Akan dikatakan gila, tidak masuk akal orang yang berkata begitu. Tapi sekarang ternyata masuk akal. Maka kita nggak tahu lagi bagaimana perkembangan akal ke depannya. Tapi agama kita didasarkan atas keimanan. Kita percaya, kita beriman bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nasi yang kita makan bukan nasi yang memberikan kita kenyang. Obat yang kita minum bukan obat yang memberikan kita sehat. Menjaga diri dari penyakit dengan misalkan seperti kasus-kasus sekarang ini dari corona. Kita menggunakan ADP, menggunakan masker. Bukan itu yang membuat kita terhindar dari penyakit, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan menghindarkan kita dari penyakit. Namun ikhtiar tetap
merupakan kewajiban kita sebagai makhluk Allah. Akan tetapi harus didasari dengan keimanan, keyakinan bahwa bukan semua itu yang bisa mencegah dari penyakit. Kita tidak bisa mengatakan mengapa keluar harus pakai masker. Dokter-dokter saja yang menggunakan ADP lengkap seperti astronot, banyak yang kena penyakit itu. Terus apa gunanya sekedar masker? Itulah sekedar ikhtiar kita. Karena memang bukan ADP, bukan masker yang mencegah kita dari penyakit, tetapi Allah lah yang akan mencegahkan kita supaya penyakit tidak datang menyerang kita, karena kita telah ikhtiar. Ikhtiar kita yang mungkin secara akal itu minim, tetapi Allah kemudian kasihani kita. Maka dengan ikhtiar kita yang minim itu, Allah selamatkan kita. Jadi bukan ADP, bukan masker yang akan mencegah kita dari penyakit, tetapi sekedar ikhtiar kita, hanya itu kemampuan kita, maka Allah akan memandang ikhtiar kita. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan untuk memanggil orang-orang seluruh dunia yang sudah ada maupun yang akan ada untuk mendatangi Ka'bah untuk melakukan ibadah haji. Beliau mengatakan, bagaimana saya akan memanggil orang dengan suara, tidak ada alat, tidak apa segala macam. Zaman dahulu tidak ada alat, tidak ada HP, tidak segala macam. Disuruh dipanggil. Tapi panggil saja, ikhtiarmu untuk memanggil, nanti aku yang akan menyampaikan firman Allah, Malik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti misalkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menutup bejana pada malam hari. Tutuplah bejana, karena akan turun wabah, akan turun penyakit dalam bejana itu. Jika engkau tidak mendapatkan tutup, maka ambillah ranting, letakkan di atasnya. Hanya satu ranting letakkan di atas bejana. Secara akal, apa bisa mencegah dari turunnya segala sesuatu masuk ke dalam bejana itu? Secara akal tidak. Akan tapi bukan ranting ini, bukan tutup ini yang bisa mencegah, Allah yang bisa mencegah. Hanya ini ikhtiar kita yang kita mampu, maka Allah lah yang akan menghindarkan kita dari itu. Itu namanya keyakinan, iman. Maka aqilha summa tawakkal. Tetap ada ikhtiar kita, baru tawakal. Bukan kemudian tidak mau berikhtiar. Tidak ada ikhtiar, hanya mengharapkan tawakal. Mustami'in mustiat muslimin muslimat rahimakumullah. Arkanul imani, rukun-rukun iman. Dikatakan kita iman kita benar, iman kita tahaqqaq, menjadi ada jika kita mempercayai 6 rukun ini, 6 pondasi. Kurang dari 1, maka cacat iman kita. Cacat iman berarti tidak dikatakan sebagai orang yang mukmin. Jadi rukun itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh satu pun tidak ada di sana. Tentu dalam batas syarat yang ditentukan. Yang pertama, antu minabillahi, bahwasanya engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah al-imanu bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala mawjud. Kita percaya bahwa Allah itu ada.
wa annahu wahidun fi zatihi, dan bahwasanya esa dia dalam zatnya, wa sifatihi, esa dalam sifatnya, wa af'alihi, esa dalam perbuatan-perbuatannya. La syarika lahu fil uluhiyah, tidak ada sekutu dia dalam ketuhanannya, tidak ada yang menyekutuinya dalam istihqaqul ibadah, dalam hak untuk disembah. Wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliku bizatihil aliyah, dan bahwasanya kita percaya bahwa Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang sesuai dengan ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahilu alaihi jami'un naqais, dan kita harus percaya bahwa mustahil terdapat sifat-sifat kekurangan dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikatakan ini kita percaya, maka kita sudah mempercayai, sudah melaksanakan rukun iman yang pertama. Dan kita itu secara umum. Allah memiliki sifat-sifat, segala sifat kemuliaan, dan Allah mustahil dari segala sifat-sifat kekurangan. Kemudian dijabarkan nanti bahwasanya Allah punya sifat wajib 20. Wajib bukan berarti wajib dalam bab fikih yang artinya kalau ada dikerjakan akan mendapat pahala, bukan. Wajib akli, secara akal. Mustahil akal itu mengatakan tidak. Hukum akal itu ada 3, wajib, mustahil, jaiz. Wajib akal ma la yaqbaluhul aqlu adamu, apa yang akal tidak menerima ketiadaannya. Sedangkan mustahil sebaliknya, apa yang tidak terima akal keberadaannya. Sedangkan jaiz mungkin apa yang diterima oleh akal, baik dia ada maupun ada. Jadi kalau akal bisa menggambarkannya, kalau akal bisa menghayalkannya, itu masih ranah jaiz, walaupun mungkin tidak ada dalam waqa'i, dalam kenyataan tidak ada. Satu burung memiliki 9 kepala, memiliki 100 sayap, itu mungkin tidak ada dalam kenyataan, tapi bisa dihayalkan dalam akal, maka itu bukan mustahil, itu masuk ke ranah mungkin. Nah, itu akal. Nah, itu tidak akan kita bahas secara mendetail. Yang penting kita percaya kepada Allah. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan, dan Allah mustahil terdapat pada zatnya sifat-sifat naqais, sifat-sifat kekurangan secara umum. Secara rinci kemudian tadi ada 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 sifat jaiz bagi Allah, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Kemudian yang kedua, wa malaikatihi, dan iman percaya kepada malaikat-malaikatnya. Nah, malaikat itu bentuknya sebenarnya jamak. Kalau satu namanya malak, maka sebenarnya kok dalam bahasa Arabnya yang asli tidak pas, kurang benar kita mengatakan malaikat Jibril, tetapi yang benar malak Jibril. Malak itu satu, kalau banyak namanya malaikah. Tapi sudah menjadi bahasa Indonesia, malaikah itu ya mungkin untuk malak, ya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak mengapa, malaikat Jibril, malaikat Israfil, karena sudah dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Padahal dalam aslinya malaikah itu adalah jamak dari malak. Maka malak Jibril,
malak Israfil, malak Izrail, itu nama. Ya, tidak kurang tepat kalau kita mengatakan malaikat Jibril. Malaikat itu dalam bahasa aslinya, bahasa Arab. Siapa itu malaikat? Malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ajsamun nuraniyah. Jisim yang bersifat nur, yang diciptakan dari cahaya. Kalau jin dari api, kalau malaikat dari cahaya. Mubarratun minal quduratil jismaniyah, yang suci dia dari segala kekurangan-kurangan jasmani. Qadiratun ala tasyakkuli bil ashkalil mukhtalifah, tetapi Allah berikan dia kemampuan untuk bisa bertasyakkul, bisa merubah diri, membentuk diri menjadi apa yang dikehendaki dengan berbeda. Maka dalam kadangkala malaikat itu bisa merubah diri seperti manusia biasa, sebagaimana hadis Jibril yang terkenal dalam rukun iman, rukun Islam itu, ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan ta'lim kepada para sahabat, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang dengan pakaian bagus, tidak ada bekas perjalanan jauh, tiba-tiba langsung duduk, kemudian menanyakan rukun iman, rukun Islam, kemudian ihsan, kemudian kiamat, sebagainya. Itu ada di dalam hadis. Itu malaikat Jibril yang menyerupakan dirinya, merubah dirinya dengan surah gambaran manusia, yang aslinya kita tidak bisa mengetahuinya. Itu para malaikat. Yang malaikat ini senantiasa taat atas segala yang diperintahkan dan tidak mungkin akan menyalahi apa yang diperintahkan. Kalau diperintahkan itu tidak mungkin. Bedanya dengan manusia. Kalau manusia ada yang taat, ada yang tidak, karena ada nafsu, ada akal, ada nurani. Tapi kalau malaikat hanya akal nurani saja, tidak punya nafsu, maka tidak ada godaan untuk berbuat kejelekan. Tapi kalau hewan, bahaim, itu hanya nafsu, tidak punya akal nurani, sehingga dia tidak malu melakukan apa-apa yang menurut kita aib. Nah, justru manusia itu dengan adanya akal dan nafsu bisa mengalahkan derajat malaikat. Kalau nafsunya mengikut akalnya. Manusia tidak akan menjadi manusia tanpa nafsunya. Maka nafsu bukan dibuang. Maka nafsu bukan sesuatu yang harus ditiadakan dari manusia, karena manusia tidak akan menjadi manusia tanpa nafsunya. Akan tapi nafsu dikekang, dikendalikan, diatur oleh petunjuk akal dan bimbingan syariah. Nah, apabila berhasil seperti itu dan kita taat, maka dikala inilah derajat manusia bisa melebihi malaikat. Karena wajar kalau malaikat itu selalu benar, tidak ada godaan. Tetapi kalau kemudian nafsu itu berhasil untuk mengalahkan akal, menunggangi akal, menunggangi nurani, maka dikala itulah manusia jatuh seperti hewan, balhum adol, bahkan lebih rendah lagi dari hewan, bahkan lebih rendah dari hewan.
Kalau hewan berbuat buruk wajar, tidak ada yang membimbingnya, nurani akal yang membimbingnya. Tapi kalau manusia ada akalnya tapi kemudian dicampakkan, dikalahkan, ditunggangi oleh nafsunya, maka itulah manusia turun derajatnya seperti bahaim, seperti hewan, balhum adol, bahkan bisa jadi lebih hina daripada binatang. Di malaikat Allah, kita harus percaya bahwa Allah memiliki makhluk-makhluk yang bernama malaikat, yang diciptakan dari nur, yang senantiasa taat, tidak pernah menentang apa yang diperintahkan, tidak pernah melanggar apa yang dilarang, selalu taat dan bisa berubah bentuknya. Berapa banyak malaikat, subhanallah ta'ala alam. Hanya Allah yang mengetahui berapa jumlah malaikat. Akan tapi yang wajib kita imani secara tafsil itu ada 10. Sudah kita hafal dari kecil. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Kemudian yang berikutnya wa kutubihi. Yang ketiga, kita iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi rasul sebagai petunjuk untuk menuju jalan kebenaran. Jadi sebenarnya kita ini adalah keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam, Siti Hawa dulu pertama kali diciptakan dan tinggal di surga dan diserahkan semua surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi secara akal bahwasanya surga itu adalah sertifikatnya Nabi Adam yang punya dan Siti Hawa. Maka ketika beliau keluar dari surga itu di dunia, kita sebagai keturunannya, sebagai ahli waris Nabi Adam, berhak atas warisan surga itu. Maka dalam Al-Quran menggunakan kalimat ulaika humul warisun, mereka ahli waris akan mendapatkan surga. Akan tapi kita keluar dari tanah warisan kita di dunia ini, kemudian kita disuruh untuk berjalan kembali ke sana. Tariqah, syariah, jalan untuk kita kembali kepada surga itu. Kalau benar jalan kita, maka kita akan kembali sampai dengan selamat. Akan tapi kalau tersesat kita, maka hanya dua tempat. Kalau tidak sampai ke sana, berarti kesatunya lagi neraka. Nah, dalam kita menempuh jalan, mencari jalan kembali ke surga di dunia ini, di rimba belantara dunia ini, maka kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manual, peta, petunjuk, yaitu kitab. Nah, ini kitab ini seperti kita tersesat di hutan, diberikan peta, kita bisa, oh ini artinya begini, ini surga ini. Jika kita memahami arti dari peta tersebut dan kemudian mengikuti petunjuknya, pasti akan sampai. Maka siapa yang bisa memahami makna-makna peta itu? Rasul. Para Rasul kemudian menerangkan, oh ini artinya begini artinya. Rasul kemudian meninggal dirajulkan oleh al-ulama sebagai pewaris para Rasul. Ini artinya, ini artinya. Nah, kita ikuti Islam. Jangan kita mencoba menerjemahkan sendiri tanpa mengikuti orang yang sudah mendapat petunjuk para ulama itu. Oh ini kalau kita baca peta ada seketiganya gunung. Wah kita mengaku segitiga ini bukan gunung, diartikan lain, tersesat kita. Maka tidak bisa kita pahami manual peta itu, petunjuk itu, kecuali atas keterangan mursyid, guide, orang yang sudah memahami, orang yang sudah tahu jalannya, sehingga kita hanya mengikuti jalan yang pernah ditempuh oleh mereka tersebut. Nah, kita harus yakin
bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab yang jumlahnya wallahu taala alam banyak, akan tapi ada juga ibarat yang mengatakan, ada juga riwayat yang mengatakan kitab-kitab yang telah Allah turun itu ada mi'atun wa arba'ah, ada 104, yang mana diturunkan 50 kepada Nabi Syith bin Adam, kemudian 30 kepada Nabi Idris, 10 kepada Nabi Adam, 10 kepada Nabi Ibrahim, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jumlahnya ada 104. Kita harus percaya seperti itu. Apakah sekarang harus kita ikuti Injil atau kitab yang lama? Ibarat undang-undang, ibarat uang, sudah selesai zamannya maka tidak bisa berlaku lagi. Tapi tetap kita yakini bahwa uang, misalkan sekarang ada zaman uang bergambar Pak Presiden Soeharto 50.000. Oh, itu zamannya dulu uang berlaku, tapi sekarang tidak bisa. Seperti juga dengan Injil, Taurat, zaman dulu ya berlaku. Sekarang kalaupun kita menemukan aslinya, kita sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah Al-Quranul Karim. Kemudian wa rusulihi, dan para rasulnya. Rasul artinya utusan. Jadi Allah telah mengutus untuk menyampaikan, menerangkan, menerjemahkan firman-firman Allah supaya kita selamat sampai ke rumah kita yang abadi. Berapa jumlah rasul? Ada nabi, ada rasul. Kalau nabi adalah yang mendapatkan wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau rasul mendapatkan wahyu untuk dirinya dan juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Berapa jumlahnya Allah Ta'ala alam. Akan tapi ada riwayat yang mengatakan jumlah para nabi yang telah dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala 124.000. Kalau bahasa saknya seketi 2.4.000. 124.000 jumlah para nabi. Di antaranya itu ada 313 yang menjadi rasul. 313. Karena semua rasul pasti nabi, tetapi tidak semua nabi itu rasul. Semua rasul pasti nabi, tetapi tidak semua nabi itu rasul. Di antara 124.000 nabi, 313 adalah riwayat 315 itu yang menjadi rasul. Dan di antara 313 itu yang wajib kita ketahui dengan tafsir itu ada 25. Sudah ya, dari Adam, Idris, Nuh sampai akhirnya. Dan di antara 25 itu ada 5 yang termasuk ulul azmi, merupakan derajat yang tertinggi para nabi, yaitu siapa? Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lami. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lami. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Itu adalah nabi-nabi ulul azmi yang paling tinggi. Kemudian rukun iman yang kelima, bil yaumil akhir. Wa bil yaumil akhir. Kita percaya kepada hari akhirat, hari kiamat pasti terjadi. Kapan? Allah Ta'ala alam. Kita tidak bisa menebaknya. Bahkan ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, Nabi menjawab, mal mas'ul anhu bi'a'lam minas sa'il. Bukanlah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya saya sebagai nabi dan engkau sebagai malaikat sama-sama tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat tersebut. Maka jangan pernah percaya jika ada orang-orang yang mengatakan berani menyebut, memastikan bahwa hari kiamat terjadi hari ini, tanggal ini, bulan ini. Bohong, nonsen. Yang benar kiamat pasti terjadi. Dan terakhir adalah iman bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman bahwa takdir semua dari Allah Subhanahu wa taala, baik takdir baik
maupun takdir buruk, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan takdir itu supaya kita jangan terlalu berbangga dengan keberhasilan atas ikhtiar kita, dan juga jangan terlalu sedih atas kegagalan usaha kita setelah kita ikhtiar, karena kita kembalikan semua kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ikhtiar kita jalan terus, tapi yang menentukan berhasil tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib percaya semuanya adalah qadar Allah. Kita wajib percaya adanya takdir, bahwa segala sesuatu masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakul. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi diri dan pribadi pada khususnya, bagi mustami'in wal mustami'at pada umumnya, muslimin muslimat pada umumnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.